Halo, shalom, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan terima kasih hari ini saya berkesempatan kembali untuk bisa sharing bersama, membagi tentang kebaikan Tuhan, berbagi tentang, hal-hal dahsyat yang sudah Tuhan lakukan terhadap, kehidupan kita, dan juga, terima kasih buat Smart People Church, buat kesempatan yang sudah kembali diberikan kepada saya untuk saya bisa sharing kepada Bapak Ibu terhadap kebaikan-kebaikan Tuhan yang sudah Tuhan lakukan dalam kehidupan saya. Dan Bapak Ibu sebelum, kita memulai sharing kita, saya ingin ajak Bapak Ibu berdoa. Kita berdoa, terima kasih Bapak yang baik buat kesempatan demi kesempatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami yang begitu dahsyat dan luar biasa Tuhan. Di mana kami ada sejauh ini semua adalah karena semata-mata kemurahan Tuhan, semata-mata dalam kehidupan kami. Bapak yang baik, kami sungguh sangat bersyukur Tuhan kepada perbuatan Tuhan yang ajaib dan dahsyat Tuhan. Tuhan terus lanjutkan perkara-perkara yang ajaib, perkara-perkara dahsyat yang hebat, yang luar biasa di dalam kami Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, dan jika sebentar kami ingin sharing tentang kebenaran firman Tuhan, urapi kami, urapi hati kami, pikiran kami Tuhan, agar semua fokus ini adalah kepadamu saja Bapak yang baik, di mana namamu yang akan dipermuliakan Tuhan. Dan ajak kami untuk kami sama-sama belajar, untuk kami sama-sama berubah, dan kami juga sama-sama mengerti tentang kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, urapi hamba-Mu, biarkan firman Tuhan yang berbicara. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Ya, Bapak yang baik, teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada kesempatan yang luar biasa ini, pertama-tama saya mohon maaf karena saya harus take ini di mobil karena di dalam perjalanan, karena ada satu kolega saya mengalami suatu hal yang kurang um, tidak diinginkan ya, mereka mengalami kecelakaan satu keluarga, dan saya harus berangkat ke sana saat ini, tetapi juga saya sudah punya appointment, saya punya janji untuk bahwa, pada waktu ini saya bisa, menyampaikan firman Tuhan, saya bisa sharing gitu ya. Baik, dan firman Tuhan hari ini Bapak Ibu, sesuatu hal yang sudah lama untuk saya ingin sharing-kan kepada Bapak Ibu, dan, ini juga merupakan hal yang sangat fundamental Bapak Ibu. Kenapa? Karena ini yang menjadi tolak ukur kita di dalam kita menjalani kehidupan kita yang ada di dunia ini Bapak Ibu yang terkasih. Dan Bapak Ibu, tanpa ini, nanti tanpa apa yang kita sharing-kan nanti, ini akan membuat orang itu bisa berkembang, atau juga membuat orang itu bisa stuck gitu ya. Nah ini, Bapak Ibu, eee, saya mulai prolog ini dengan satu kata-kata bahwa saat ini banyak sekali orang-orang di luar yang sedang berfokus untuk mengubah hidupnya, mengubah, sesuatu yang tetapi dari luar Bapak Ibu. Sesuatu yang baik itu kerja keras, baik itu merubah apapun yang sifatnya di luar Bapak Ibu ya, yang sifatnya, di luar dari diri kita. Kebanyakan orang berpikir dengan salah satunya dengan bekerja keras atau mungkin do something yang secara manusia gitu ya, itu dia akan mungkin dia berpikir bahwa, "Aku akan mendapatkan sesuatu yang setimpal gitu dengan apa yang kukerjakan." Tetapi dalam, perkara ini Bapak Ibu, dalam hal yang ingin saya sharing-kan adalah, ini bukan soal bicara apa yang kita lakukan, tapi apa yang Tuhan telah lakukan terhadap kita. Dan Bapak Ibu, firman Tuhan hari ini saya ingin, buka dengan Markus 11 ayat 24, bisa minta tolong dibagikan? Markus 11 ayat 24. Markus 11 ayat 24 ya. Oke. Oke, ini dia. Ini sangat menarik Bapak Ibu. Sebelum saya membacakan ini, Bapak Ibu, bahwa banyak dari kita orang-orang Kristen, yang sudah melakukan katanya ya, ritual-ritual keagamaan begitu ya. Tetapi kita ketika kita berdoa, kita banyak belum mengalami satu perkara atau mengalami satu breakthrough, satu terobosan, satu jawaban terhadap doa kita. Kenapa Tuhan? Karena padahal ini aku sudah melayani Tuhan, aku sudah begini, sudah begitu, dan lain sebagainya. Tapi yang sering kita lupa adalah pertama-tama bahwa Tuhan itu menginginkan suatu relationship Bapak Ibu ya, suatu hubungan dengan kita. Jadi bukan sekedar gereja itu sebatas, suatu tindakan ritual, tetapi sesuatu yang spiritual begitu Bapak Ibu ya. Nah, apa hubungannya dengan ayat ini? Saya akan bacakan Markus 11 ayat 24. Karena itu aku berkata kepadamu,
dan apa saja yang kamu minta di dalam doa dengan penuh kepercayaan, minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Baik, ini firman Tuhan yang juga menjadi kekuatan bagi kita sesama, orang-orang percaya bahwa firman Tuhan berkata bahwa, "Apa saja yang kamu minta di dalam doa," gitu ya, "apa saja yang kamu doakan, percayalah," katanya, "bahwa kamu telah menerimanya." Dalam konteks ini Bapak Ibu, Tuhan mengatakan bahwa kalau kita meminta sesuatu, kita berdoa akan sesuatu, percaya aja dulu gitu kan, bahwa kita telah menerimanya. Keadaan mungkin tidak langsung berubah Bapak Ibu, keadaan mungkin tidak langsung ketika kita berdoa, "Tuhan, amin." Ada sesuatu yang kita doakan langsung ada di hadapan kita begitu ya. Bisa saja karena, banyak hal Bapak Ibu, dan satu hal yang pada poin ini yang ingin saya sampaikan, melalui perenungan demi perenungan, perenungan demi perenungan, melalui, bacaan demi bacaan, melalui, banyak hal yang saya pelajari, yang saya gali terus setiap hari di dalam kehidupan saya mendapati satu hal Bapak Ibu, dan ini ingin saya sampaikan di awal Bapak Ibu ya, karena ini menjadi penting untuk kita, sama-sama belajar. Apa yang seringkali menghambat doa kita, mmm, sepertinya, "Kenapa ya Tuhan ketika aku berdoa aku nggak merasakan sesuatu atau aku belum 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 mendapatkan jawaban atas doaku tersebut." Pada poin ini Bapak Ibu, biasanya firman Tuhan itu disampaikan atau inti dari suatu konklusi atau kesimpulan itu disampaikan di akhir, tapi dalam konteks ini, dalam kesempatan ini saya sampaikan bahwa ini di awal. Kenapa, dan kita akan selalu sharing nanti ke depan. Nah, ada ayat selanjutnya Bapak Ibu. Kenapa sih Bapak Ibu, mmm, doa kita tuh sering, kayak kayak stuck gitu ya, kayak terhambat. Oke, saya lanjutkan di Markus, tadi Markus 11 ayat 24, ini saya minta ayat yang ke-25. Lanjutkan, tapi nggak apa-apa dari ayat 24 tadi aja kita mulai. Markus 11 ayat 24 tadi. Nah, ini dia. Nanti kita sama-sama belajar Bapak Ibu ya. "Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, dan percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu." Next, nah ini dia nih. "Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seorang, supaya Bapamu di surga juga mengampuni kamu." Nah, Bapak Ibu, ini poinnya sebenarnya yang ingin saya sampaikan hari ini. Poinnya adalah, sesuatu yang berbicara tentang hati Bapak Ibu ya. Jadi poin kita hari ini adalah hati. Karena apa? Karena dari hati ini terpancar kehidupan. Karena dari hati ini bisa menjadi barometer kebahagiaan kita Bapak Ibu. Nah, dalam konteks ini, kenapa di sini dikatakan bahwa jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu di dalam hatimu begitu ya terhadap seseorang. Nah, saudaraku, saya mau sampaikan bahwa iman itu bekerja di dalam perasaan, di dalam hati gitu ya. Di iman itu sangat erat kaitannya dengan, hati kita. Kenapa? Karena, eee, kon konteks iman adalah percaya pada sesuatu walaupun kita belum melihat itu terjadi begitu ya. Nah, untuk kita bisa percaya Bapak Ibu, itu membutuhkan yang namanya satu hal namanya hati. Nah, pertanyaannya adalah hati yang bagaimana? Hati dalam konteks ini adalah hati yang Bapak Ibu kita pastikan bagaimana ketika kita berdoa bahwa kita memastikan bahwa kita belajar untuk mengampuni. Bagaimana mungkin saudaraku kita bicara tentang hati ke hati atau mungkin, let's say kita punya hubungan relationship, baik itu sesama manusia atau mungkin dalam hal ini mungkin Bapak Ibu yang sedang menyaksikan, siaran ini punya hubungan suami istri atau mungkin yang, masih dalam tahapan pendekatan begitu ya, pasti segala sesuatu tuh karena, dimulai dengan hati gitu ya, dengan perasaan. Nah, bagaimana mungkin Bapak Ibu kita bisa berdoa kepada Tuhan yang dalam hal ini adalah konteksnya adalah suatu hubungan, tetapi ketika hati kita itu masih menyimpan, kedongkolan terhadap orang lain, menyimpan amarah terhadap orang lain, menyimpan, dendam, menyimpan kepahitan Bapak Ibu, menyimpan segala macam, bagaimana mungkin kita bisa
apa namanya, bisa terkoneksi begitu ya dengan Tuhan. Karena apa? Karena sekali lagi yang Tuhan inginkan adalah Bapak Ibu, bukan jawaban doa tersebut Tuhan nggak bisa berikan langsung ketika itu, tetapi ada proses di mana Tuhan ingin kita lebih mengenal, Tuhan ingin kita lebih, eee, memiliki suatu hubungan yang baik kepada Bapa. Saudaraku, kita sebagai orang, sebagai ciptaan Tuhan tentunya kita tidak akan pernah bisa Bapak Ibu, mengandalkan kekuatan kita di dalam menjalani kehidupan, kita tidak akan pernah bisa untuk, mmm, mengandalkan pikiran kita atau kehebatan kita atau mungkin apapun itu, pendidikan kita, gelar kita, latar belakang ekonomi kita, keluarga kita, dan lain sebagainya Bapak Ibu. Satu-satunya di dalam menjalani kehidupan yang kita butuhkan adalah hanya Tuhan Yesus Kristus. Dan juga Bapak Ibu, dalam hal ini, eee, kenapa hati itu juga itu menjadi sangat penting Bapak Ibu, karena, mmm, ketika dengan hati kita yang bersih, hati kita yang selalu kita jaga Bapak Ibu, kita berusaha untuk bagaimana hati kita penuh dengan damai sejahtera. Saya percaya bahwa ketika kita bisa melakukan hal itu, ketika kita bisa berproses dengan akan hal itu, kita terus percaya kepada Tuhan, saudaraku, mungkin saja keadaan saat ini sedang tidak baik-baik saja secara kasat mata ya, secara apa yang kita lihat, apa yang kita alami saat ini. Tetapi saya percaya jika hati kita penuh dengan rasa syukur kepada Tuhan, hati kita penuh dengan pengenalan yang baik akan Tuhan, kita pasti kita akan memiliki 2 opsi yang berbeda Bapak Ibu. Satu, ketika kita diperhadapkan dengan suatu masalah, kita akan menjadi tawar hati, kita akan kecewa, kita akan, eee eee, banyak hal yang membuat kita lebih ke arah konteks yang negatif. Tetapi juga ada pilihan kedua, yaitu bahwa kita kendati pun Tuhan dengan kondisi yang sepertinya secara manusia tidak menguntungkan, tetapi aku percaya Tuhan bahwa Tuhan saat ini sedang membentuk aku, Tuhan saat ini sedang memproses aku untuk, eee, mengenal Tuhan secara pribadi, untuk Tuhan membuat aku bisa bersyukur di dalam segala hal, apapun itu Bapak Ibu yang, terkasih. Nah, dalam konteks lain Bapak Ibu, saya juga, mengilustrasikan bercerita sedikit bahwa di luar sana banyak orang saat ini sedang berlomba-lomba untuk menjadi terkenal, menjadi kaya raya, menjadi, banyak hal ya, menjadi apapun itu, berusaha untuk, mengais ekonomi, mengais, berkat, mengais, keuangan, mengais, bersifat-sifat materi. Karena mereka berpikir Bapak Ibu, bahwa dengan mereka memiliki segalanya itu, mereka akan bahagia. Tetapi pada realitanya Bapak Ibu, ternyata bahwa sekalipun orang kaya raya sekalipun, itu belum tentu Bapak Ibu pada realitanya mereka bahagia. Kenapa? Karena ternyata dalam konteks bahagia, dalam konteks kita bisa menikmati hidup, itu tuh sejauh mana itu hanya sejauh mana kita bisa bersyukur Bapak Ibu di dalam apapun itu yang kita miliki saat ini, apapun itu yang Tuhan percayakan saat ini kepada kita Bapak Ibu. Saya percaya apapun yang kita miliki, apapun, yang ada saat ini dengan kita, ketika kita tidak bisa pandai untuk bersyukur, kita tidak pandai melatih diri kita, mendisiplinkan diri kita, hati kita untuk kita bisa melihat kebaikan Tuhan yang begitu luar biasa, kita akan selalu kurang, Bapak Ibu. Kenapa di luar sana banyak orang yang sudah kaya, pengen kaya lagi, kenapa orang di luar sana sudah punya nama, punya terkenal, pengen ini lagi, pengen itu lagi, dan selalu kurang, dan selalu kurang, dan selalu kurang. Itu salah satunya adalah memang karena ya hatinya Bapak Ibu, hatinya. Orang-orang berfokus terhadap hal-hal yang di luar, tetapi lupa apa yang ada di dalam, lupa bahwa apa yang dari hati itu terpancar keluar, apa yang dari hati itu yang bisa orang rasakan. Nah, dalam konteks ini juga Bapak Ibu, saya mau ingin, bercerita bahwa Bapak Ibu tahu ya sinyal handphone ya, saya punya handphone ya, handphone saya ini tidak akan bekerja dengan baik ketika, handphone saya tidak dilengkapi dengan yang namanya sinyal, atau katakanlah di sini paket data dan lain sebagainya.
Nah, sinyal itu saudaraku, itu sesuatu yang tidak terlihat tidak terlihat. Ada nggak Bapak Ibu yang sedang menyaksikan, siaran ini bisa melihat sinyal? Nggak ada ya saya pikir ya. Tetapi itu bisa berdampak terhadap handphone kita. Kita bisa membuka internet, kita bisa membuka, media sosial mungkin begitu kan, atau mungkin apapun itu, kita bisa mengakses, situs-situs yang kita butuhkan dan lain sebagainya. Begitu pula Bapak Ibu dengan yang namanya hati. Saudaraku, kenapa menjadi penting kita bisa dalam hal ini kita bisa memahami betul bahwa hati ini sangat memiliki peranan yang sangat 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 penting gitu di dalam kehidupan kita adalah karena ketika hati kita, Bapak Ibu, gundah gulana ya, ketika hati kita penuh dengan gerutu demi gerutu, bayangkan Bapak Ibu, itu sesuatu yang memancar keluar, yang orang lain mungkin kita tidak sadari itu bisa bisa orang lain rasakan. Kenapa? Karena ada energi yang keluar dari hati kita, karena ada suatu vibrasi, ada suatu getaran yang keluar dari diri kita. Bapak Ibu pasti pernah ya mungkin, masuk ke satu tempat bahwa, "Ah, itu nggak suka banget nih sama aku deh, kelihatannya deh," gitu kan. Atau mungkin kita bisa langsung merasakan, "Ah, ini kayaknya orang nih nggak respect nih sama aku nih." Nah, Bapak Ibu tahu dari mana, akan hal itu? Kalau tidak, itu tuh bisa kita rasakan dengan hati kita, gitu ya. Nah, inilah sebabnya Bapak Ibu kenapa, kita itu harus Bapak Ibu memastikan bahwa kita bisa menjaga diri kita, kita bisa menjaga hati kita. Amsal katakan ya Bapak Ibu ya, di Amsal, sebentar, oke. Di Amsal dikatakan bahwa juga Bapak Ibu, seperti air mencerminkan wajah ya, seperti air mencerminkan wajah demikian, hati manusia itu mencerminkan manusia itu. Nah, ini juga dalam konteks lain di dalam firman Tuhan bahwa dikatakan seperti air mencerminkan wajah. Demikian pula hati manusia mencerminkan manusia itu. Saya percaya tidak ada manusia ya yang ketika dia hatinya penuh dengan, amarah, hatinya penuh dengan emosi, hatinya penuh dengan kegeraman, hatinya penuh dengan iri dengki Bapak Ibu, itu bisa memancarkan sesuatu yang baik di luar. Pasti saja Bapak Ibu ketika hati kita kotor, ya seenggak-enggaknya mukanya, jelek ya Bapak Ibu ya, cemberut dan lain sebagainya dan itu kadang-kadang tidak kita sadari Bapak Ibu. Kenapa? Karena kita tidak menjaga hati kita, ya. Karena hati kita itu membentuk diri kita, hati kita itu membentuk hidup kita Bapak Ibu ya. Nah, dalam konteks tadi juga firman Tuhan di Amsal tadi dikatakan bahwa seperti air mencerminkan wajah, demikian manusia itu mencerminkan manusia itu, ya karena itu Bapak Ibu sebentar saya buka firmannya, nah ini dia di Amsal 27 ayat 19. Amsal 27 ayat 19 ya. Amsal 27 ayat 19. Seperti air mencerminkan wajah, demikianlah hati manusia mencerminkan manusia itu. Nah, zaman dulu Bapak Ibu, kenapa firman Tuhan ini digambarkan seperti air mencerminkan wajah ya? Bapak Ibu, jika ingin mengetahui gambaran diri saat ini Bapak Ibu, jika Bapak Ibu ingin, melihat keadaan hati Bapak Ibu saat ini, Bapak Ibu harus berkaca, harus melihat pada suatu cerminan yang jelas ya. Zaman dulu, Bapak Ibu itu ketika waktu cermin masih belum ditemukan, orang-orang melihat gambaran dirinya itu adalah ketika mereka pergi ke satu tempat yang di mana berisikan air yang bersih, yang bening, di situ mereka bisa melihat gambaran diri mereka. Mereka bisa merefleksikan, oh keadaan diri mereka. Bapak Ibu bisa bayangkan ketika Bapak Ibu bercermin di air yang kotor, di air yang hitam, mungkin di air yang penuh dengan bergelombang. Bapak Ibu mungkin melihat, bisa saja mungkin ada pantulan dari mencerminkan diri kita ya, tapi mukanya bergelombang, wajahnya peot-peot ke sana kemari gitu ya. Nah, tetapi dalam konteks ini bukan sekadar berbicara masalah fisik Bapak Ibu, tapi justru inilah menggambarkan hati kita.
Ketika kita hatinya sedang berkecamuk, sedang kotor, sedang gundah gulana, inilah yang menjadi cerminan siapa kita di luar, bagaimana kita di luar. Seringkali masalah ini terjadi di hidup kita itu Bapak Ibu bukan karena, masalah itu besar atau bagaimana ya, tetapi juga seringkali sesuatu itu masalah itu muncul karena reaksi kita, dan reaksi ini juga salah satunya sangat sangat, eee, diperankan, sangat-sangat berpengaruh signifikan oleh yang namanya hati, Bapak Ibu. Bagaimana mungkin kita bisa mengasihi orang lain, bagaimana mungkin kita bisa mencintai orang lain ketika hati kita tidak penuh dengan cinta, tidak penuh dengan kasih, Bapak Ibu. Dan, sedikit Bapak Ibu saya ingin bersaksi ya kepada Bapak Ibu, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, eee, saya ingin bercerita sedikit bahwa tentang kehidupan saya, bagaimana kebaikan Tuhan itu bekerja luar biasa dalam kehidupan saya. Sejak umur 2 bulan Bapak Ibu, saya itu sudah, apa ya, istilahnya dibuang ya, mungkin ya bahasa dunianya, oleh oleh orang tua saya waktu itu. Dan saya dibesarkan oleh satu keluarga yang luar biasa, di mana Bapak Ibu saya tumbuh hidup besar dengan kurang kasih sayang, bahkan tidak ada kasih sayang, dengan tidak adanya figur keluarga, orang tua, dan hari-hari saya Bapak Ibu sampai saya, besar pun saya masih pontang-panting harus bekerja ke sana kemari, harus membersihkan rumah, harus apa, eee, bekerja bangunan Bapak Ibu, orang nggak tahu ya. Tapi dalam hal itu Bapak Ibu, saya ketika saya masih kecil ya, saya betul-betul entah kenapa saya bisa merasakan betul-betul, saya bisa berkata-kata bahwa, "Tuhan, terima kasih Tuhan. Tuhan baik, Tuhan dalam kehidupan aku Tuhan. Biarpun Tuhan saat ini aku masih berjuang, aku masih makan." Bapak Ibu, ini bukan sesuatu yang hiperbola ya, sesuatu yang berlebih-lebihan, tetapi ini yang real terjadi dalam kehidupan saya bahwa satu hari itu Bapak Ibu saya makan bisa 1 biji telur itu bisa bagi 2 atau 3 buat 3 kali makan. Bukan karena buat ngirit-ngirit, memang karena nggak ada Bapak Ibu ya. Tetapi saya melihat betul-betul, saya percaya bahwa walaupun dengan kesulitan ini yang saya alami, saya bisa belajar terus-menerus, Tuhan, aku bersyukur Tuhan, aku berterima kasih. Walaupun Bapak Ibu secara manusia ada kalanya bahwa, Tuhan kenapa sih aku lahir dari keluarga yang tidak mengakui aku sebagai bagian dari keluarga mereka, atau kenapa sih Tuhan aku tidak bisa merasakan apa yang orang lain rasakan, kasih sayang, bagaimana itu sentuhan, pelukan Bapak Ibu, dari orang-orang terdekat, yang di mana saya melihat bahwa, saat ini juga banyak terjadi di luar bahwa keluarga itu hanya sebatas dalam arti hubungan darah, tidak dalam arti sebuah keluarga yang sungguh-sungguh, yang memiliki kasih, yang memiliki cinta, yang saling menerima, yang saling men-support satu sama lain. Nah, tapi saya merenungkan Bapak Ibu, kenapa Tuhan bawa saya di dalam kondisi ini Tuhan, tetapi inilah ya Bapak Ibu yang menjadi perenungan saya bahwa bukan suatu kebetulan Bapak Ibu kita di dalam satu kondisi tertentu. Lahir dari keluarga apapun, suku apapun Bapak Ibu. Percayalah bahwa Tuhan Yesus itu memiliki suatu rencana, suatu rancangan yang indah buat Bapak Ibu dan saya, bahwa Tuhan ingin melalui hidup kita, Tuhan mengenalkan kebesarannya Bapak Ibu terhadap kita. Yang di mana juga orang lain bisa saja mungkin, mengklaim bahwa hidup kita, "Ah, nggak mungkin lah, begini-begini ah, ini impossible lah," atau mungkin dengan kesulitan-kesulitan yang kita miliki Bapak Ibu, sepertinya suram, sepertinya tidak ada masa depan. Tapi saya mau katakan bahwa Bapak Ibu, ketika kita belajar untuk melatih diri kita, ketika kita belajar untuk
terus melihat kebaikan Tuhan Bapak Ibu dalam kehidupan kita. Disitulah kebaikan-kebaikan Tuhan yang lain itu tuh terbuka dan kita bisa melihat kebaikan kebaikan Tuhan yang lain begitu besar terhadap hidup kita Bapak Ibu. Seringkali banyak orang terjebak di dalam membanding-bandingkan kehidupannya dengan kehidupan orang lain. Banyak dari kita Bapak Ibu yang terjebak di dalam perspektif, "Kenapa sih aku nggak lahir dari keluarga itu? Kenapa sih keadaanku begini? Kenapa sih, kondisi yang kualami begini?" Dan kita selalu blaming, kita selalu menyalahkan keadaan Bapak Ibu. Nah, untuk itu Bapak Ibu saya menyatakan bahwa mari Bapak Ibu kita sama-sama belajar, kita sama-sama mengalihkan saat ini pikiran kita, hati kita Bapak Ibu, untuk kita bisa melihat, kita bisa merasakan betapa baiknya Tuhan dalam kehidupan kita. Kenapa saya katakan, itu baik? Bapak Ibu, apa, mmm, kebaikan Tuhan yang begitu luar biasa, karipun Tuhan Yesus yang luar biasa dalam kehidupan kita, eee, bagaimana kita bisa mensyukuri kehidupan yang Tuhan berikan sama kita saat ini Bapak Ibu. Bapak Ibu, hidup kita akan sangat terasa sulit ketika kita selalu melihat sesuatu yang kurang dan kurang-kurang terus dalam kehidupan kita. Hati kita akan selalu bersungut-sungut. Kenapa? Karena ketika kita selalu melihat segala sesuatu tuh kurang terus dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, pernah nggak sih membandingkan atau mungkin berpikir bahwa kendati pun mungkin ada di luar sana yang saat ini sedang menyaksikan, siaran ini, channel ini, pernah nggak sih berpikiran banyak orang saat ini yang mohon maaf ya, yang kendati pun dengan keluarga yang berlebih, tetapi mereka lahir dengan kekurangan baik itu cacat, mohon maaf, mata, mereka tidak bisa mendengar dan lain sebagainya. Bapak Ibu, saya percaya kalau misalkan ada seseorang yang memberikan Bapak Ibu saat ini uang 10 miliar begitu ya, tetapi dengan catatan kamu silakan Bapak Ibu, silakan habisin uang 10 miliar itu dalam terserah mau beli apa aja, belanja apa aja, tetapi besoknya kamu udah nggak di dunia lagi. Dalam arti kata kamu udah mati gitu ya. Tentu banyak dari kita pasti akan memilih bahwa, ya mendingan aku tetap hidup lah, gitu ya. Daripada punya uang, daripada daripada aku mendapatkan 10 miliar itu tadi, tetapi ya aku mati juga gitu ya kan. Nah, dalam konteks itu Bapak Ibu menarik bahwa ternyata kehidupan itu sendiri pun itu sudah berkat buat kita gitu loh. Pernah nggak sih kita betul-betul merasakan tenang di dalam ketenangan kita, hati kita Bapak Ibu, merasakan bahwa nafas ini aja yang masih ada di dalam diri kita, jantung yang masih berdetak sampai saat ini, itu adalah suatu kebaikan Tuhan yang luar biasa Bapak Ibu. Mungkin saja saat ini ada dari kita yang saat ini sedang bergumul tentang masalah keluarga, pekerjaan, finansial, atau mungkin juga, eee, apa masalahnya di luar sana, dan kita kadang-kadang merasa hidup kita tertinggal dari kehidupan orang lain. Kenapa ya? Orang lain sudah begini, orang lain sudah memiliki pencapaian itu, ini, dan sebagainya. Satu hal yang ingin saya sampaikan, jangan pernah membandingkan hidup kita dan orang lain, Bapak Ibu. Mari kita belajar untuk kita mensyukuri kebaikan Tuhan. Kita belajar untuk merasakan bahwa betapa baiknya Tuhan dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Inilah kenapa yang sangat, memegang peranan penting Bapak Ibu di dalam hidup kita, yaitu hati, Bapak Ibu ya. Hidup kita akan berat ketika kita menjalani hidup kita ke depan, ketika kita memiliki hati yang masih bersungut-sungut Bapak Ibu, masih menyimpan dendam dengan orang lain, atau masih menyimpan amarah iri hati dengan orang lain, Bapak Ibu. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, orang lain bisa saja berkata A, B, C, D, sampai Z tentang kita. Tetapi percayalah bahwa ketika kita hidup menjaga hati kita
bisa melihat betul-betul kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita, Bapak Ibu, perkara-perkara yang di luar, baik itu opini orang lain tentang kita, baik itu apapun itu ya Bapak Ibu ya, kita akan memiliki filter sendiri Bapak Ibu. Kita akan memiliki, suatu tenangan batin yang tersendiri yang itu dunia tidak akan pernah bisa berikan Bapak Ibu, saudaraku yang terkasih. Kita memiliki suatu damai sejahtera yang bukan kaleng-kaleng, yang dunia saat ini sedang kejar, sedang dengan hiruk pikuknya, dengan segala macamnya yang saat ini terjadi di luar sana Bapak Ibu, yang dikejar oleh dunia. Tapi Tuhan mengatakan bahwa, "Udah, tenang Bapak Ibu, carilah dulu kebenaran Tuhan, dan kebenarannya maka semua itu akan ditambahkan kepadamu." Nah, saya juga berpikir ya, kadang-kadang kenapa ya Tuhan mengatakan bahwa, "Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya." Ternyata ini merupakan hal yang sangat-sangat fundamental Bapak Ibu ya, karena ketika kita memberikan diri kita, kita memberikan waktu kita, memberikan hidup kita untuk Tuhan gitu ya, di dalam hal apapun itu aktivitas yang kita lakukan Bapak Ibu, di situ kita pasti mengalami yang satu hal yang namanya pengenalan demi pengenalan, pengenalan demi pengenalan. Bahkan ketika semakin dalam pengenalan kita akan Tuhan, saya percaya Bapak Ibu, bahkan materi pun atau apapun yang Bapak Ibu punya saat ini, itu sudah tidak menjadi barometer kebahagiaan lagi begitu ya Bapak Ibu ya. Mmm, Bahkan hal-hal seperti itu ketika sudah kita betul-betul memahami ya, kehidupan kita, memahami kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita ya, kita akan pasti akan sampai kepada pemahaman bahwa hidup ini bukan bicara apa yang kita miliki Bapak Ibu. Hidup ini bukan bicara, mmm, berapa saldo rekeningmu saat ini, apa pencapaianmu saat ini, atau bukan bicara apapun itu, ya. Tetapi sejauh mana kita sudah mengenal dan merasakan ada Tuhan di dalam kehidupan kita Bapak Ibu, itu hal yang luar biasa sekali, yang ingin saya sampaikan. Nah, dalam hal ini kenapa Bapak Ibu, mmm, kita sama-sama harus belajar Bapak Ibu, dan saya juga terus mempraktekkan dalam kehidupan saya pribadi, saya mengucap syukur di dalam setiap hal perkara-perkara kecil. Sekalipun ya mungkin di luar sana orang lain makan sesuatu yang mewah katakanlah begitu ya, ini sekedar ilustrasi ya. Tapi waktu itu saya sekedar makan telur satu hari itu buat 2 atau 3 kali dan itu bertahun-tahun Bapak Ibu sampai saya besar, sampai saya, berkesempatan untuk kuliah karena beasiswa, tidak mampu waktu itu Bapak Ibu ya. Dan saya harus tinggal di, apa namanya, sekretariat yang saya mohon kepada waktu itu pihak jurusan, yaitu dari WC ya. Saya buat dan saya tinggal di sana. Walaupun saya bisa merasakan Bapak Ibu, teman-teman saya ketika teman-teman saya kuliah, mereka memiliki kendaraan pribadi, mereka memiliki kemampuan finansial dari orang tuanya ya. Dan ketika saya melihat kondisi saya pribadi Bapak Ibu, saya hanya tidur di, tempat tidur yang beralaskan hanya kardus saja Bapak Ibu. Ini real story yang memang terjadi dalam kehidupan saya. Mmm, kardus rokok ya, kardus rokok karena kardus rokok itu tebal Bapak Ibu, kardus rokok itu tebal dan itulah yang menjadi kasur saya Bapak Ibu. Dan saya nggak punya bantal, saya hanya bantal dengan baju baju saya dan baju pun waktu itu saya bajunya, diberikan oleh, teman-teman, diberikan oleh, keluarga jauh yang iba terhadap saya waktu itu. Tapi entah kenapa Bapak Ibu ya, karena ketika dari dulu tuh saya sudah paham dan saya mengerti betul bahwa ini nih dunia kita tuh soal perspektif kita aja Bapak Ibu. Soal sebagaimana kita bisa melihat itu aja gitu ya. Saya masih bisa bahagia Bapak Ibu dengan kondisi saya waktu itu. Saya masih bisa, "Tuhan, aku mengucap syukur Tuhan." Saya bisa mengatakan hal itu dengan sadar Bapak Ibu, mengatakan bahwa, "Aku mengucap syukur Tuhan. Terima kasih Tuhan." Walaupun juga kerap kali juga kadang-kadang ya Bapak Ibu, bisa juga ketika saya, melihat teman-teman saya pergi gitu ya, makan ke satu tempat yang, buat saya mewah kayak gitu ya, waktu itu. Ya hanya sekedar, warung makan aja sih, tapi buat saya waktu itu juga melihat mereka tuh makan di situ mewah banget.
Tapi saya harus balik, ke ruangan saya, ke mana, ke tempat saya tinggal yang di bekas WC itu, dengan menggoreng telur yang 1 biji, Bapak Ibu. Tapi saya meneteskan air mata saya bukan karena saya tidak bersyukur, tapi waktu itu saya ingat banget kejadiannya, Tuhan aku katakan bahwa aku mengucap syukur Tuhan, walaupun saat ini aku, makan telur 1 hari bagi 2 atau 3, tapi aku bersyukur Tuhan, aku betul-betul merasakan kebaikan Tuhan. Faktanya Bapak Ibu, kondisinya sulit. Faktanya, realitanya itu kondisinya berat, tetapi, Bapak Ibu saya terus, declare kebaikan Tuhan demi kebaikan Tuhan dalam kehidupan saya dan saya terus merasakan bahwa kebaikan Tuhan itu, nyata dalam kehidupan, saya Bapak Ibu. Dan saya juga percaya bahwa, melalui apa yang, bisa saya sharing-kan ini dengan segala macam keterbatasannya Bapak Ibu ya, saya juga berharap bahwa, Bapak Ibu bisa, merasakan bahwa kebaikan Tuhan itu tanpa syarat dalam kehidupan kita. Bahwa ketika kita ingin merasakan kebaikan Tuhan, itu tanpa syarat Bapak Ibu. Kita tidak harus di dalam ekonomi tertentu, di dalam strata tertentu, di dalam status sosial tertentu. Kebaikan Tuhan itu sudah sungguh sangat nyata dalam kehidupan kita Bapak Ibu, sudah sungguh sangat nyata. Bagaimana kita Bapak Ibu ya yang tadinya hanya, debu Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu ya debu ya? Debu itu ya bukan lagi tanah, tapi ya debu. Ini mungkin mobil ini kalau misalkan nggak dibersihkan Bapak Ibu kadang-kadang ada debunya gitu ya, muncul. Nah, kita ini Bapak Ibu debu-debu yang Tuhan berikan rohnya, yang Tuhan izinkan kita untuk hidup, untuk mengerti, untuk melihat apa itu namanya dunia, bisa merasakan, segala sesuatu apapun itu yang ada di dunia ini, kita bersyukur sebenarnya saudaraku. Bagaimana hidup ini berbicara tentang perspektif kita, hati kita, keadaan hati kita terhadap Tuhan, terhadap apapun itu yang saat ini terjadi dalam kehidupan kita Bapak Ibu ya. Eee, Bapak Ibu yang terkasih, saya ingin sampaikan juga bahwa terima kasih sudah sampai sejauh ini, eee, merelakan dirinya untuk kita sama-sama juga belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Banyak hal sebenarnya Bapak Ibu yang ingin saya sampaikan, banyak hal yang ingin saya, eee, bisa sharing-kan, tapi dengan kadang-kadang ya, apa ya, eee, banyak hal yang ada di pikiran, ada yang di otak gitu ya Bapak Ibu, tapi ketika ketika menjalani saking banyaknya gitu ya, kebaikan-kebaikan Tuhan kita tuh, ya harus, apa ya, butuh waktu yang lumayan. Nah, mungkin nanti di sesi selanjutnya Bapak Ibu, kita bisa sama-sama lagi sharing, karena banyak banget hal-hal yang apa sih namanya, yang, eee, kebaikan-kebaikan Tuhan yang kita bisa sama-sama saling sharing-kan ya Bapak Ibu. Nah, dalam konteks ini Bapak Ibu, ini adalah tentang berbicara tentang hati, kenapa hati kita sangat sangat penting untuk kita sama-sama jaga, sama-sama kita, berbenah Bapak Ibu, karena sekali lagi bahwa sesuatu yang di luar, itu sebenarnya merupakan refleksi apa yang ada di dalam. Apapun itu Bapak Ibu, itu keadaan yang terjadi saat ini, itu adalah sesuatu yang, terpancar dari dalam, gitu ya. Jangan sibuk mengejar sesuatu yang di luar, jangan sibuk, membenahi sesuatu yang di luar, tapi berikan dirimu, berikan waktumu, berikan hidupmu untuk selalu membenahi yang di dalam. Nah, bagaimana membenahi yang di dalam, yaitu satu-satunya dengan kita memiliki hubungan dengan Tuhan, Bapak Ibu. Tentu saja dalam konteks hubungan ya Bapak Ibu, kita mungkin saja kita memiliki keterbatasan-keterbatasan, kadang-kadang bahkan kita bisa jatuh dalam pelanggaran begitu ya. Tapi satu hal yang juga saya ingatkan terus kepada Bapak Ibu bahwa kita memiliki Tuhan yang baik, kita memiliki Bapa yang baik, Bapa yang tidak
eee, melihat pelanggaran kita, bahkan Bapak yang rela mati untuk menebus kita Bapak Ibu, dan betapa beruntungnya kita, bersyukur banget Bapak Ibu kita punya Allah, punya Bapa yang luar biasa, yang sampai sejauh ini kita masih bisa diizinkan untuk kita hidup, ya. Baik, dan Bapak Ibu yang terkasih, sebagai konklusi dari apa yang saya sharing-kan pada hari ini, pada saat ini, pertama bahwa mari kita menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan, karena firman Tuhan katakan bahwa dari situlah terpancar kehidupan. Apa yang orang lihat di luar, apa yang terjadi di luar, itu adalah merupakan refleksi yang ada di dalam hati kita saat ini Bapak Ibu, apa yang ada di dalam diri kita. Dan jangan lupa bahwa kita memiliki energi yang kita bisa transferkan ke orang lain. Nah, bagaimana ketika hati kita, penuh dengan sesuatu yang, eee, negatif, ya tentu kita akan mentransfer sesuatu yang negatif juga Bapak Ibu ya. Nah, kemudian yang kedua adalah belajar Bapak Ibu untuk melatih hati kita bersyukur dalam segala hal. Hal ini penting Bapak Ibu, itulah yang dikehendaki Bapa. Karena di dalam hati yang bersyukur, di dalam ucapan syukur ini ada sesuatu yang Bapak Ibu sadar atau tidak sadar, ini sesuatu yang merubah kita dari dalam gitu ya. Apapun yang menjadi keadaan kita saat ini, mari kita mengucap syukur Bapak Ibu. Bahkan sedikit, saya sharing tentang yang lain. Bahkan keajaiban itu seringkali terjadi ketika kita mengucap syukur Bapak Ibu, seringkali orang lupa ya. Bahkan kalau kalkulasinya manusia, 5 tambah 2 itu 7 ya. Tetapi 5 roti 2 ikan buat Tuhan itu bisa menjadi 4.000, bisa menjadi sekian, bisa menjadi banyak pelipat gandaannya Bapak Ibu. Oleh karena itu, dan orang lupa bahwa mukjizat itu terjadi ketika kita mengucap syukur. Diceritakan bahwa Yesus mengambil roti, ikan, dan dia mengucap syukur pertama kali Bapak Ibu. Nah, ucapan syukur ini itu juga berbicara tentang hati, posisi hati kita Bapak Ibu kepada Tuhan. Bagaimana hati kita terus dilatih untuk melihat, merasakan hal-hal yang sepertinya biasa buat manusia. Tetapi sebenarnya Bapak Ibu, itu hal yang luar biasa sekali. Bagaimana kita bisa mengucap syukur melihat ada pohon yang dedaunannya hijau, kita bisa melihat indahnya langit biru Bapak Ibu. Yang di mana mungkin orang lain saat ini, eee, nggak tahu apa itu indahnya langit biru, nggak tahu apa itu indahnya lautan, nggak tahu bagaimana itu indahnya pemandangan gitu ya. Mereka hanya sekedar bisa mendengarkan saja. Bayangkan betapa kita berharga, bayangkan betapa kita beruntung ya Bapak Ibu, eee, dengan apapun yang menjadi keadaan kita saat ini, dengan apapun yang menjadi keterbatasan kita saat ini, kita bisa menikmati kebaikan demi kebaikan Tuhan yang sungguh sangat teramat luar biasa. Baik Bapak Ibu, itu yang hari ini bisa saya, bagikan, dan juga terima kasih untuk hatinya, untuk menyediakan, waktunya untuk kita sama-sama sharing tentang kebenaran firman Tuhan, tentang tentang kebaikan Tuhan. Nah, saya juga percaya bahwa Bapak Ibu memiliki cerita, tentang bagaimana kebaikan Tuhan terjadi di dalam kehidupan Bapak Ibu sekalian. Dan terima kasih Bapak Ibu atas waktunya, juga terima kasih untuk, Smart People Church yang sudah memberikan saya kesempatan, lagi untuk bisa sama-sama, sharing dengan, kebaikan Tuhan. Terima kasih juga buat teman-teman semua, buat operator, buat semuanya. Saya berdoa Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus yang melimpahkan kebaikannya, mengubahkan hati kita melalui, firman ini, melalui kebenaran ini. Terima kasih Bapak Ibu, itu yang saya dapat bagikan, Tuhan Yesus memberkati.